What's up bro, ketemu lagi sama gua Yayat Minor dalam Opini Go. Yoi, kali ini gua nggak bakal bahas sesuatu yang biasanya ya. Kali ini gua bakalan bahas salah satu opini atau pendapat gua tentang bagaimana penyelesaian dari sebuah sistem keamanan yang ada di komplek perumahan. Nah, beberapa kali warga ketika diskusi atau dalam kegiatan rapat warga selalu terjadi perdebatan ya. Bagaimana nih untuk sistem pengamanan lingkungan? Sebagian pihak berpikir bahwa satpam lebih efektif, efisien, dan terukur, sedangkan di sisi lainnya menganggap bahwa ronda adalah salah satu alternatif yang positif. Karena selain bisa untuk keamanan, tetapi juga untuk menjadi wadah komunikasi warga. Nah, menanggapi hal itu, ya, gua ingin beropini, yaitu menggabungkan antara satpam dan ronda. Bagaimana caranya? Ya, jika selama ini menggunakan sistem ronda dan terjadi banyak hal-hal yang bisa dikatakan tidak sesuai harapan. Satu, ya, ketepatan waktu. Kedua, jadwal pengecekan lingkungan yang tidak dilakukan secara berkala karena lebih banyak duduk saja atau hanya ngopi-ngopi saja di dekat pos. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat tidak bisa melakukan kontrol atau melakukan peneguran karena itu bersifat sosial. Nah, sedangkan kelebihannya ketika menggunakan sistem satpam, kita bisa melakukan peneguran dengan aturan yang jelas, jadwal keliling yang jelas, dan bila perlu dilakukan checklist keamanan. Namun di sisi lain ada beberapa warga yang mungkin ya nggak keberatan dengan adanya satpam karena harus membayar bulanan untuk menggaji satpam. Nah, dengan adanya dua versi itu, maka gue mencoba menggabungkan antara ronda dan satpam. Begini caranya. Jika kita disepakati bahwa satu blok itu ada 3 satpam dengan gaji 1 juta per bulan, maka kita membutuhkan dana mungkin bisa menemukan satpam dengan perjanjian penggajian 1 juta per bulan. Artinya dalam 1 bulan kita hanya butuh 3 juta rupiah untuk menggaji satpam. Nah, terus gimana untuk yang mereka masih berkenan ronda? Begini caranya. Untuk poin yang pertama yaitu satpam reguler, yaitu satpam tetap setiap malam minggu bisa jadi libur. Dan yang kedua yaitu 2 orang ini, ada 1 satpam reguler dan 2 orang ini adalah warga yang ronda. Jadi warga yang ronda itu adalah kita ambil dari orang-orang yang memang keberatan untuk keberadaan satpam. Ya enggak? Sehingga kalkulasi sebulan itu pengeluaran kita tetap 3 juta dengan asumsi 1 satpam itu adalah 1 juta. Sehingga 3 satpam itu ada 3 juta, ya enggak? Jika jumlah warga ada 100, maka satu warga dibebankan Rp30.000. Jika warga ada 150 orang, maka setiap warga dibebankan cukup hanya dengan Rp20.000 untuk membayar satpam. Lah, terus bagaimana dengan 2 satpam yang menggunakan sistem ronda bergantian? Nah, 2 satpam dengan sistem ronda bergantian, asumsinya adalah jika 1 bulan itu ada 30 hari, dengan pembayaran sebulan adalah 1 juta, maka kurang lebih 1 hari adalah 33.500.
Sehingga apabila nanti jadwal dia ronda atau jadwal dia menjadi satpam, dia akan mendapatkan uang 33.500. Kalau misalkan ada warga yang sebulan itu rondanya 2 kali, otomatis dia mendapatkan uang Rp67.000. Nah, di sisi lain dia membayar cukup Rp20.000 untuk membayar kas perhitungan satpam secara global. Di sisi lainnya karena dia juga ikut ronda dalam beberapa hari, mungkin sebulan 2 kali, dia akan mendapatkan uang dari kompensasi ronda. Perbedaannya adalah jika selama ini ronda dilakukan secara sosial, maka untuk kedepannya ronda dilakukan secara profesional. Karena bapak-bapak yang ronda mendapatkan kompensasi pembayaran dari masyarakat. Nah, keuntungannya apa lagi nih? Ya enggak? Nah, warga yang memilih untuk tidak ronda bisa istirahat dengan nyenyak. Sedangkan bapak-bapak yang ronda bisa bekerja lebih profesional sesuai dengan perjanjian yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kritik, saran, dan sharing opini bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti ketika ada waktu santai, kita bisa bahas bersama-sama. Mudah-mudahan opini ini bermanfaat buat lingkungan saya sendiri. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat kalian yang mungkin ada di luar dari lingkungan gua. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Boleh juga dihujat di kolom komentar. Sampai ketemu di opini gua selanjutnya.